Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, meskipun cuaca gelap ya, kita masih sehat. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan rezeki kita lancar. Amin ya robbal alamin. Ya, kemarin kita sudah ngobrol tentang pemberdayaan, proses saya mendaftar sampai saya pelatihan, dan sekarang ceritanya awal bertugas sebagai fasilitator kecamatan. Ya, menerapkan ilmu-ilmu selama 21 hari, banyak banget buku yang harus dipelajari, banyak banget istilah-istilah, singkatan-singkatan. Ada MD itu musyawarah desa, MAD musyawarah antar desa, TPK tim pengelola kegiatan, dan banyak banget singkatannya. Bukunya sebagai petunjuk teknis operasional kegiatan itu ada 10. Satu buku petunjuk teknik operasional kegiatan dan 9. Dan gokilnya program PPK ini, program pengembangan kecamatan ini, tahapannya itu banyak banget, ada 17 tahapan. Jadi di rencana kerja tindak lanjut itu ada 17 tahapan yang harus dilalui. Maka kita komplit sudah tekanannya ya, tekanan dari tugas konsultan, kemudian tekanan dari birokrasi karena kita harus berkomunikasi, berhubungan baik dengan birokrasi, kemudian tekanan dengan masyarakat. Saya itu ditugaskan pertama di Kabupaten Rembang, kecamatannya Sulang, Jawa Tengah ya. Ya, itu ada 21 desa yang harus saya fasilitasi sendirian. Jadi waktu itu fasilitator kecamatan yang bertugas itu sendirian. Kita benar-benar seperti di hutan yang liar. Kita harus berhubungan dengan birokrasi, harus berkomunikasi dengan masyarakat. Kita sosialisasi baik di tingkat kecamatan sampai desa, dusun. Itu kita dibawain atau membawa yang namanya flip chart. Flip chart itu lebarnya tasnya itu 1 meter kali 60 kalau nggak salah. Jadi kita tenteng kemana-mana bawa flip chart itu, dari desa A ke desa B, dari dusun A ke dusun B. Wah gitu ya, sosialisasi. Ya nggak tahu, yang nyusun program ini menurut saya benar-benar gokil ya, karena tahapannya begitu banyak dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu benar-benar dirubah 180 derajat. Karena ya saya akan menyampaikan dulu sebenarnya PPK itu apa tujuannya. Program pengembangan kecamatan itu bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan atau mengentaskan kemiskinan. Waktu itu rejimnya masih di bawah pemerintahan Bapak B.J. Habibie. Eranya itu era reformasi. Maka ada prinsip yang namanya desentralisasi. Artinya bukan dari atas ke bawah, tetapi usulan-usulan keputusan itu dari bawah, dari masyarakat sendiri, masyarakat yang memutuskan. Bukan top down, tetapi bottom up. Jadi benar-benar usulan itu murni dari masyarakat. Kalau dulu sebelum reformasi kan semua dari pusat, masyarakat tinggal menjalani, entah tahu atau entah tidak, pokoknya tinggal pakai, tinggal makan, begitu saja. Nah ini enggak, masyarakat disuruh menggali gagasan, menggali usulan-usulan,
mereka itu kita sosialisasinya sampai ke dusun-dusun ya. Di dusun, di desa itu ada yang namanya fasilitator desa. Nah, kita melatih fasilitator desa ini selama berapa ya? Ya 3 hari kalau nggak salah. Itu di desa yang sosialisasi ke dusun-dusun, mereka fasilitator desa. Nah, kita harus ngelotok sekali asasnya itu DOUM, DOM, DO ya, dari, oleh, untuk masyarakat. Nah, kalau prinsip-prinsipnya antara lain si kompak, jadi logonya itu sapu, itu kompak ya, si kompak, transparansi, keberpihakan kepada orang miskin, partisipasi, kompetisi sehat, dan kesetaraan gender. Ini prinsip-prinsipnya. Masih ada lagi kalau sudah pelaksanaan tuh akuntabilitas dan keberlanjutan, yaitu suatu usulan atau yang didanai oleh PPK, program pengembangan kecamatan, itu harus berkelanjutan, dilestarikan. Ternyata prosesnya perencanaan itu lama banget. Dari targetnya itu 3 bulan, molor. Karena kita juga memang belum berpengalaman. Waktu itu, kita seperti hero loh. Jadi heroik sekali. Tahu nggak kalau di Kabupaten Rembang pertemuan itu kebanyakan malam. Saya di Kecamatan Sulang ada 21 desa. Itu dari ibu kota kecamatan sampai ke desa itu ada yang 4 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 7 kilo. Seperti misalnya dari kecamatan ke desa Pomahan itu 5 kilo bola. Artinya apa? Tidak ada rumah. Jadi tegalan begitu. Itu saya sendirian malam hari. Kendel kan saya, pemberani kan. Nggak kalah nyalinya. Jadi bener-bener mental kita diuji. Banyak teman-teman yang nggak kuat, yang sakit, bahkan yang meninggal karena stres, terbebani seperti itu. Untung saya sebelum menjadi fasilitator ini, sebelumnya di perusahaan roti yang setiap malam menghadapi orang mabuk, menghadapi orang yang marah-marah. Jadi kita kebal kalau hanya hal seperti itu kecil ya. Cesras teman-teman, terima kasih, kita digembleng selama 4 tahun di sana ya. Nah, itu pada waktu itu saya itu baru saja bisa naik sepeda motor. Naik sepeda motor, motornya 2 tak, jet kulet ya, second lagi. Wah, itu mantep saja. Saya pergi musyawarah desa itu sendiri, nggak ada temennya. Itu dulu loh Pak, waktu G30 SPKI untuk penyembelihan orang loh Pak di sana. Tapi Pak Wi berani ya berani karena kepengen hidup. Itu ceritanya. Betapa tekanan kita luar biasa saat itu, tetapi alhamdulillah masyarakat menerima dan mereka sangat percaya dengan fasilitator kecamatan. Ini yang membuat kami semangat dan seolah-olah mereka menaruh harapan besar terhadap program ini. Padahal uangnya waktu itu hanya 500 juta. Dan ini prinsip yang paling berat adalah kompetisi sehat. Jadi dananya itu sesuai kebutuhan, tidak boleh dibagi rata. Ya ini yang banyak diintervensi baik oleh camat, kepala desa maupun dewan yang ada tokoh-tokoh di sana, itu kepengennya ya dibagi rata. Lah kalau 500 juta dibagi 21 desa dapat berapa? Enggak bisa untuk kegiatan yang bermanfaat. Maka kami tetap mempertahankan itu prinsip kompetisi sehat, usulan yang paling mendesak,
untuk didanai, usulan yang didukung oleh partisipasi maupun swadayanya, maka akan tinggi rankingnya. Ini luar biasa ya. Karena lama banget itu ada satir dari masyarakat bahwa PPK ini merupakan program paling kesuwen. PPK disingkat program paling kesuwen. Dan wah, banyak sekali statement mengatakan bahwa ini program adu domba, mengadu domba antar desa sehingga memecah belah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati, untuk kegiatan-kegiatan bisa terlewati. Dan alhamdulillah saya juga tepat waktu. Iya kan Pak? Waktu itu Porprofnya Pak Martin. Halo Pak Martin, sehat ya Pak? Masih sehat, alhamdulillah. Ini Pak Martin Porprofnya. Oh Pak Martin luar biasa loh ya. Malam-malam pernah sidak ke tempat saya pas musyawarah desa di Desa Kaliombo. Wah, tempatnya, jalannya ya Pak masih jalan setapak ya Pak ke Desa Kaliombo. Tapi Pak Martin datang waktu itu menyaksikan saya memfasilitasi musyawarah desa. Kami kalau membuat laporan masih numpang di kecamatan, pakai tik manual itu, taktik gitu ya. Nanti kalau laporannya itu banyak sekali yang salah ya. Jadi kalau kita itu menyerahkan laporan sambil gajiannya langsung di sana. Kalau banyak yang salah, nanti kita di cancel gajinya. Sehingga lucu ya, waktu itu banyak juga kalau kita itu pas menghadap ke Mbak Dina atau Pak Rudi itu ya, kita kayak wiridan tuh, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, supaya apa? Supaya laporan kita diterima dan kita bisa gajian. Dan alhamdulillah saya selalu laporannya beres begitu. Dan waktu itu kita diberi tanggung jawab untuk mengelola dana operasional kegiatan. Jadi itu tergantung desanya. Kalau saya itu dulu 25 atau 32 juta begitu saya mengelola. Nah ini kalau kita kagetan, ini kejujuran kita, kredibilitas kita benar-benar diuji ketika kita mengelola dana operasional ini. Banyak teman-teman yang tergusur karena menyalahgunakan dana operasional kegiatan, karena itu langsung di rekening kita, dan kita nanti yang akan membayarkan untuk kegiatan-kegiatan misalnya musyawarah desa, per desa dapat subsidi misalnya 50.000, membayar kepada fasilitator desa, membayar untuk ya segala macam kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan kegiatan program pengembangan kecamatan. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kita. Nanti akan kita lanjutkan lebih seru lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.